Jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur sudah sebagai gereja Tibas sudah merayakan tahun yang ke-30. Tapi sebelumnya sudah 3-4 tahun istri mengadakan ministry, bahkan 3 tahun sebelumnya itu sudah nulis di langit tambah diangkat sebagai gembala sidang. Engkau berkata dari juru bicara surga menyampaikan nyerukan pada orang ingin ke surga harus suci pikirannya, perkataannya dan segala perbuatannya. Apakah engkau berkata kepada Petrus, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga juga kepada hamba. Apa hamba lepaskan di dunia terlepas di surga. Engkau merintahkan menyampaikan apa yang dilihat di surga, didengar surga, dan engkau memberi kuasa besar yang tiada buka bumi, kembalikan kuasa minyak anggur, minyak urapan yang kuasa besar. Maka engkau juga mengatakan bahwa Yesus akan maju menjadi gereja besar yang kuasanya sangat besar. Bahkan engkau memerintah hamba, kalau hamba dusta hari ini digoreng di neraka, hamba punya tugas membuat jemaat ke ruangan suci. Karena engkau berkata hamba seorang martir. Zaman ini engkau ketemu hamba pertama, engkau mencari seorang martir untuk membawa orang ke rumah suci. Hanya seorang martir punya kuasa mengatakan tubuh darahmu sudah kembali ke minyak anggur untuk membawa ke kelas rumah suci. Maka siapapun dusta dihancurkan. Karena firman mengatakan orang dusta anak iblis. Bahkan firman berkata di halaman terakhir Alkitab, orang dusta, suka dusta akan masuk neraka. Betapa kerasnya engkau kepada orang dusta. Maka siapapun yang dusta diimbar harus dilempar Tuhan. Atau siapapun yang ditebas masih dusta harus dilempar. Tidak boleh mimbar. Karena orang dusta adalah anak iblis yang tidak akan bisa surga. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, siapapun menyaksikan acara ini Tuhan, agar mereka termeterai sebagai warga surga yang sakit sembuhkan. Supaya mereka tidak kena virus corona. Dan kami doa agar mereka semua jadi warga surga, bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Dan kami serahkan mereka akan sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami doa mereka yang sakit disembuhkan. Kami doa Engkau memberi kuasa besar agar mereka bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengalami, seorang pun tidak mengalami kena virus corona. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini resminya gereja 30 tahun resminya. Saat dilantik sebagai gembala gereja 30 tahun lalu, tapi Tuhan melantik saya, mengundang saya, tidak usah dusta ke surga. Itu 2-3 tahun sebelumnya, tapi saya nolak, bahkan nolak. Saya tidak bisa melayani Tuhan, pilih orang baik, tapi yang tekun melayani. Istri saya didikan PD, didikan ministry, saya tidak pernah ikut, enggak mau dengarkan, saya tidak pernah, bahkan sekalipun belum pernah dengarkan orang khotbah apa, karena saya ketika itu masih enggak suka Alkitab, enggak suka. Jadi orang tua itu memang kadang-kadang Tuhan paksa untuk baca. Ada orang yang dipaksa baca Alkitab sampai lumpuh baru baca kitab. Maka saya ini pendeta yang aneh, mungkin Anda enggak pernah dengar.
Saya ini pendeta yang diancam ke neraka kalau tidak ikut Tuhan. Tapi itu berkat dari dua ibu saya yang jumpai Tuhan Yesus. Minta apa? Ibu saya cuma minta apa? Supaya saya ikut Tuhan Yesus. Rupanya dua ibu saya itu sangat diperhatikan Tuhan. Karena apa? Saya bersama ibu sejak SD kelas 5. Ketika itu saya sudah keluar dari sekolah. Karena dulu kami keluarga yang kaya, dirampok habis. Ibu saya nggak bisa sekolahkan saya. Saya ya pernah mengalami penderitaan, tapi saya punya iman. Saya karena sejak SD kelas 5, saya bersama ibu tekad cari kerajaan surga. Tuhan jangan biarkan kami ke neraka. Kami nyebut bukan Yesus, nyebut Allah yang Maha Tinggi, yang punya surga. Izinkan kami masuk surga. Ya, Paulus tidak mau ke neraka, kami ingin ke surga. Rupanya Tuhan perhatikan kalau orang itu yang penting nyebut Allah yang punya surga, Allah yang Maha Tinggi. Jadi kita enggak nyebut Yesus kita ikut, tapi karena Allah yang Maha Tinggi punya surga. Karena suatu hari Tuhan Yesus menerangkan, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Ibu pun dengar ucapan itu waktu saya menghadap bersama ibu saya. Dia juga percaya, yaitu Tuhan Yesus datang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Tuhan pun datang pertama kali pada saya, juga mengatakan, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Maka saya ini didatangi Tuhan langsung, bahwa yang punya surga, Tuhan maka sampaikan Anda doa selalu, doa sederhana, misalnya Tuhan apa ingin ke surga, tidak mau ke neraka. Anda bayangkan neraka itu, siapa dilatih pertama kali waktu saya nolak jadi pendeta, dibawa malaikat ke neraka. Saya akan masuk ke neraka saat itu, saya lupa tahun berapa, kalau saya tidak ikut Tuhan. Itu perintah Tuhan, saya lihat Yesus di langit, manggil malaikatnya, kamu cari Barji. Waktu saya doa menolak pelayanan, saya berlutut malam-malam, Tuhan pilih orang lain yang lebih baik, lebih suci dari hamba. Saya 6 bulan kurang lebih berlutut nolak melayani. Tapi itu Tuhan kadang-kadang batasnya ada, kalau orang itu enggak melakukan perintahnya, maka Tuhan murka keras ngambil malaikatnya. Kamu cari Barji. Sekarang ketika itu saya dicari malaikat. Berkata, Pak Raji, di mana engkau? Teriak malaikat 3 kali. Saya yang sedang berlutut, saya diambil tangan saya, dibawa ke tepi neraka. Pak Raji, hari ini kamu ke neraka. Kalau tidak ikut, saya dilihat malaikat di langit Yesus. Dan kalau tidak ikut Yesus yang punya surga, kamu ke neraka. Jadi saya belum pernah pendeta atau gembala diancam neraka kalau tidak melayani seorangnya yang dipaksa. Maka istilah saya orang yang dipaksa Tuhan untuk melayani. Maka kalau Yunus pada dipaksa Tuhan pernah masuk perut ikan 3 hari 3 malam. Maka saya juga karena nolak, saya di dunia saya belum pernah dengar pendeta yang nolak dibawa ke neraka. Maka saya ketakutan ketika lihat neraka, karena langsung malaikat katakan, kalau kamu tidak ikut dia yang punya surga, kamu hari ini ke neraka. Jadi kalau saya dusta ke neraka, maka saya ini orang pendeta yang betul-betul dipaksa Tuhan. Maka saya punya perintah di gereja, yaitu mengembalikan kuasa. Ditulis di langit, mengembalikan kuasa miarapan. Manusia diciptakan segambar seperti Allah. Maka akibat dosa, kita jatuh ke ada kuasa. Tapi pada dasarnya, kita diciptakan mulia segambar. Untuk Anda mulia kembali, Tuhan mengajar saya di langit. Tertulis,
untuk mulia itu kembalikan kuasa minyak urapan. Karena minyak urapan bahasa aslinya itu yaitu muliakan Allah dan manusia. Jadi saya punya tugas memberi kuasa minyak urapan karena saya seorang martir. Dan Tuhan katakan pada saya, karena seorang martir ada kuasanya seorang anak kata gereja yang kembali martir, ada kuasa kembali kuasa minyak urapan. Kuasa minyak sangat besar agar Anda mulia. Jadi Yesus mulia. Maka kalau Anda ingin mulia, Anda perlu minyak urapan. Maka Anda di mana-mana pakai minyak, Anda punya iman. Aku kemana melangkah, tidak kena virus corona. Anda imani, maka Anda pun punya rumah, Anda meyakin setan nggak bisa masuk. Virus corona tidak akan masuk Anda kalau rumah Anda diberkati. Sudah ada yang bersaksi, diminta Tuhan untuk mengurapi minyak supaya tidak kena virus corona. Maka saat di sini ngajar Anda yang orang nggak pernah ajar, kembali ke minyak urapan yang bangkit orang mati, musir setan, dan Tuhan milik saya itu, aku beri kamu kuasa waktu itu sedang kepadamu aku beri kuasa yang Allahmu yang tidak mengenal. Jadi Tuhan, karena saya pertama kali tidak kenal, saya sebut Allah tinggi, tapi Tuhan akan ditulis di langit, aku beri kamu kuasa. Kamu tidak kenal aku, tapi aku beri kuasa untuk apa? Yaitu dengan kuasa minyak. Tuhan ngajar saya ngubur orang mati, tetap awet muda mempelai. Maka gereja terbebas, kalau satu neraka membawa Anda ke masusi. Saya Paraji, kembali bebas punya tugas dari Tuhan. Kalau saya neraka membawa Anda ke masusi. Karena seorang martir, sama martir Yohanes yang dipaksa, gembala yang dipaksa Tuhan. Kalau jadi gembala, saya akan neraka. Tapi suatu hari saya katakan pada Anda, saya orang yang siap ke neraka bagi Anda. Maka Tuhan beli saya, karena tidak ada saya rasa jarang orang bisa mengatakan saya akan neraka untuk jemaat atau untuk orang lain. Saya rasa jarang ada. Saya orangnya siap neraka bagi Anda, maka hadiah gereja dari Tuhan bawa Anda ke masusi, hadiah Tuhan kepada TBS yaitu ngubur Anda dengan minyak urapan. Tuhan ajar berkali-kali agar Anda kalau suatu hari dikubur ke minyak urapan, Tuhan ngajar berkali-kali agar Anda kalau dibongkar tetap awet muda. Karena konsep Allah di masusi Anda itu mempelai awet muda. Kalau Anda saya dulu pernah minta tambahan dan jasa Tuhan. Saya enggak mau ke masusi. Saya pernah nolak kalau satu sana digandeng Tuhan ke masusi. Saya lihat Taman Eden. Tuhan, saya milih Taman Eden, jangan di sini. Sampai tidak layak di ruang masusi. Saya tolak, susah enggak mau. Tapi di Taman Eden orang tua tetap tua, orang tua tetap tua. Enggak ada rumah, maka enggak ada kemuliaan Allah. Kalau Anda ke masusi, bersama saya ke masusi, Anda awet muda, punya rumah lagi. Rumah surga itu yang luar biasa indahnya. Anda pasti terkejut kalau di bumi Anda berjuang masuk surga. Saya sampai ini berjuang melakukan perintah Tuhan untuk apa? Supaya saya mampu Anda ke masusi. Kalau saya dusta dilempar ke neraka, maka saya tahu Tuhan juga katalah keras. Maka saya dipilih Tuhan karena juga saya kagumi ayat itu. Yaitu kita baca di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Yesus saja yang punya surga, di surga mulia. Turun ke bumi, nebus dosamu menderita.
Saya setelah sadar bahwa Yesus menebus kita, saya sering menangis. Saya menangis, Tuhan, hamba tidak layak Engkau tebus. Tuhan disalibkan untuk kita. Maka dia dari kesesakan itu renungan. Betapa Anda dibayar mahal. Dibayar dengan nyawa Yesus. Dibayar dengan hartanya di surga. Artinya, martir itu korban harta nyawa. Seorang yang korban harta nyawa. Maka saya dipaksa Tuhan jadi gembala. Maka kalau Anda mau korban nyawa Anda, harta Anda dipilih Tuhan. Untuk mbak kemasuki Tuhan jasa seperti ini. Anda nggak berapa? Tuhan Yesus datang ke dunia, korbankan nyawanya, korbankan miliknya surga. Betapa Anda bayangkan sedih. Kita menangis untuk korban Yesus. Saya menangis. Saya sadar Yesus yang punya surga, sadar bahwa ditebus mahal dan darahnya. Saya nangis. Saya hampir tiap hari dulu nangis. Cium kaki Tuhan, Tuhan, hamba tidak layak Engkau tebus. Maka Tuhan datang ke dunia membayar Anda mahal, yaitu dengan menyerahkan tubuh darahnya bagi Anda, menyerahkan nyawanya, tinggal ke kerajaan surga menjadi manusia yang papa, yang ditombak, ditikam. Betapa ngerikan yaitu kalau Anda renungkan di hari kesesakan ini, di mana zaman resesi, jangan penyakit yang virus dan sebagainya, Anda renung ini, maka Anda akan sadar betapa Anda tidak memiliki kesesakan. Seorang yang tidak memiliki kesesakan, karena juga saya pernah mengalami penderitaan. Kalau saya enggak mengalami penderitaan, mungkin enggak pilih Tuhan. Karena kami keluarga kaya raya dirampok habis-habisan. Bapak saya dibunuh Belanda. Maka ibu saya enggak mampu sekolahkan saya, enggak mampu sekolahkan saya. Anda bayangkan, ibu saya enggak mampu sekolahkan saya. Saya tetap orang optimis. Karena pernah bersama ibu bilang, ibu kita cari kerajaan surga. Kalau yang mati pasti enggak sampai hati. Kalau kita baik, kita harus ke surga, enggak ke neraka. Karena itulah kalau Anda sati walaupun dalam kesesakan, dalam arti Anda mungkin ada yang kekurangan, ada yang nganggur. Anda saya ngalami di SD nggak punya apa-apa, tapi saya punya iman bisa sekolah tinggi. Iman saya, ibu nggak mampu nyekolahkan saya SD. Saya keluar sekolah SD kelas 5, itu berapa tahun saya nggak sekolah, nggak mampu. Tapi saya punya iman, mikir bagaimana caranya. Bahkan mikir ingin jual koran dan sebagainya. Tapi saya akhirnya bekerja, pagi-pagi kerja. Dan saya punya iman, maka cari kerajaan surga. Semua ditambahkan, maka Anda imani, kalau Anda betul-betul cari kerajaan surga, yang berabad-abad di surga, betapa Anda renungkan. Anda akan bahagia di surga. Anda makan, tidur, pesta. Tuhan mengatakan apa? Pesta sepanjang masa surga. Maka tidak artinya penderitaan dunia ini. Maka maaf kalau saya sama kepada Anda, penderitaan apa dunia kita alami tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Maka itulah kalau saya sederhana katakan, jangan sampai murtad, jangan dosa, jangan jual diri Anda, jangan sampai ditawari orang lain jadi direktur mau. Saya pun sebagai direktur perusahaan terbesar properti. Tapi saya punya iman. Jadi saya perusahaan Jepang dan sebagainya. Jadi kalau Anda pegang ucapan Yesus, cari kerajaan surga, semua ditambahkan imani. Saya imani itu. Karena saya kerajaan surga SD. Saya SD sudah bekerja. Jam 5 pagi bekerja. Tapi saya enggak pernah minta. Saya enggak pernah mau terima uang orang lain. Saya orang aneh, enggak punya uang, kasih uang orang enggak mau. Maka berbahagia saya berbahagia, yaitu bisa nolak pemberian orang. Maka saya ada persatuan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Tuhan yang berkata, kalau kau berbuat kepadaku,
kepada orang paling hina ini, kamu berbuat seperti aku kepada Tuhan. Maka saya sejak kecil saya punya cita satu, ingin punya tanah besar untuk nampung para pengemis. Saya buatkan rumah untuk para yatim piatu. Itu saya satu cita saya, nolong orang sesama yang paling hina. Anda kalau tanya orang India, paria itu artinya apa aja? Orang paling hina di India. Kalau di India paria punya kuda bisa dibunuh, nggak boleh punya kuda. Atau kawin dengan orang yang sukunya lebih tinggi dibunuh. Maka nama saya itu nama paria. Anda tanya orang India akan mencibir kepada suku paria karena orang paling rendah, dan nama saya paling rendah. Tapi Tuhan angkat saya tinggi-tinggi. Apapun yang saya pegang berhasil, saya selalu berhasil. Karena apa? Intinya satu, cari kerajaan surga. Kalau Anda cari kerajaan surga, Anda tidak akan miskin, tidak akan sakit. Memang saya pernah sakit, penyakit pun kanker otak, nggak bisa sembuh. Mau dioperasi di luar negeri, Indonesia belum bisa. Tapi saya punya iman, saya sembuh dengan dia. Kenapa? Karena saya terima perjanjian kudus. Maka sekali lagi, mari Anda bersama saya. Apapun penderitaan di dunia, tidak artinya. Yang penting Anda cari surga, cari Yesus, maka Anda akan hidup kecukupan. Imani, saya pernah mengalami lebih dari Anda, tapi saya punya iman. Saya 5 pagi bangun, saya bekerja untuk sekolah, dan berhasil apa? Saya punya target, semua terkait. Selesai SMA makan tidur, SMA nggak mampu, saya buat biasa SMA. Bahkan saya punya iman ke Amerika. Karena berkat ke Amerika besar saya bisa dipilih kerja di istana. Saingan saya banyak sekali. Saya terpilih kerja di istana, tinggal di apapun istana. Karena cari kerajaan surga. Maka apapun masalah Anda hari ini, kalau Anda nganggur, nggak diusahakan, maka Anda harus punya iman. Tidak ada virus corona. Sudah banyak bersaksi orang kena virus corona disembuhkan. Ada seorang gadis yang bertobat, ada tamu dari luar kota omnya sama tantenya kena virus corona, dua-duanya wafat. Tapi dia ketularan, sembuh 5 perjamuan. Kemudian apa? Neneknya yang sudah tua diurapi minyak. Sembuh. Sekarang banyak kesaksian yang orang corona sembuh karena terima minyak anggur, enggak dirusakkan. Maka Anda berjuang ada minyak anggur, imani Anda tidak dirusakkan. Saya punya favorit ayat ini supaya Anda juga dengar ucapan Tuhan. Bagaimana Anda juga bisa tawaran Tuhan agar Anda bisa pesta di surga. Kita baca di sini, yaitu di Matius 20. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku itu memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus katalah orang gampang kemasusi, tapi ada caranya. Sekali lagi, ini sangat indah. Bagaimana Tuhan jawab apa? Orang boleh punya cita tinggi, masuk kerajaan, pesta di surga. Sekali lagi, di ayat penutup saya beri bagaimana Tuhan mengundang Anda untuk pesta di surga. Harus ada minyak anggur, ada minyak anggur. Maka sekali lagi, maka Tuhan menjawab apa? Pertanyaan Yohanes Yakobus, bagaimana untuk ingin nggak tanggung-tanggung, ingin sebelah kiri kanan Yesus di surga. Kan permintaan yang sangat berani, sangat bombastis. Tapi Tuhan terangkan bisa. Bang Yohanes mengatakan bisa memenuhi syarat. Tuhan juga artinya apa? Ada syarat selamat gampang, ada syaratnya. Tuhan Yesus mengatakan saat ini yaitu seperti lagi Yakobus Yohanes ingin ke sebelah kiri kanan Yesus, artinya ke ruang masusi. Maka Tuhan tidak nolak, memberi jawaban, apa kamu bisa minum cawan? Yang cawan itu artinya korban darah. Istilah Tuhan kalau darah itu cawan, istilah Tuhan cawan. Apa kamu bisa minum cawan? Artinya penderitaan, numpahkan darah cawan. Jadi Tuhan katakan kepada orang masusi, yaitu apa bisa kamu minum cawan korban darah yang kau minum. Maka Tuhan artinya apa? Terangkan kepada Anda Bapak-bapak, orang itu bisa kemasusi, memberi kesempatan kemasusi, tapi ada caranya. Caranya Tuhan tegaskan apa? Apa kamu bisa minum korban darah yang kulakukan? Mungkin setiap orang kadang-kadang tidak ngerti. Tapi saya kagum dengan keluarganya. Yohanes Yakobus bilang, kami bisa Tuhan. Kami bisa. Artinya apa? Punya iman. Kalau punya iman kemasusi, Yohanes Yakobus juga punya iman. Syaratnya bagaimana? Minum cawan artinya korban darah. Jadi udah diatur di surga. Tuhan ngatur orang kemasusi sebagaimana Tuhan turun dari surga. Menderita untuk kita, numpahkan darah, ditombak, ditiga numpahkan darah. Untuk Anda dan saya. Jadi sebenarnya korban Yesus disalibkan itu untuk apa? Untuk supaya Anda kemasusi. Jadi sekali lagi, korban Tuhan Yesus disalibkan itu sebagai sarana Anda kemasusi. Maka Tuhan bilang sama saya, kalau saya dusta ke neraka, jawaban ini pasti, aku mencari seorang matian yang mau korban darah. Tuhan hari sambil mencari. Sampai hari Tuhan berkata kepada saya, pasti aku mencari orang yang mau korban darah. Korban nyawa. Untuk apa? Jadi gembala yang kemasusi. Jadi kalau pernah ada penulis Yusuf besok terangkan bahwa orang yang lari kemasusi pernah ke surga. Ada bukunya. Saya pernah bilang Jeffrey untuk beli buku itu. Yaitu apa? Nerangkan bahwa orang yang lari kemasusi harus pernah ke surga. Maka untuk memenuhi syarat saya kemasusi, saya lebih dulu dilantik di surga kalau saya dusta ke neraka. Maka saya lebih dulu diundang ke surga untuk menyerukan Anda cari kerajaan surga, menyerukan Anda hidup yang suci, hidup yang baik dan sebagainya. Jadi lagi Tuhan mengatakan apa? Apa kau bisa minum cawan korbanku, darahku? Jawab Yohanes Yakobus, kami bisa Tuhan, luar biasa. Yohanes Yakobus luar biasa, bisa aja. Ya kami bisa minum cawan darah seperti Yesus. Jawab dua-duanya. Ibunya juga bisa. Dan ternyata memang Yakobus seorang yang dipotong kepalanya, martir pertama di Yerusalem. Di Yerusalem itu yang martir pertama dipotong kepalanya oleh Herodes adalah Yakobus. Tapi kalau martir gede nggak mati.
Yohanes martir gede. So. Apa? Dia ditombak nggak mati, dia dibakar nggak mati, digoreng nggak mati. Cara apapun nggak bisa matiin Yohanes. So. Sekali, apapun cara orang nyeksa Yohanes nggak pernah mati. So. Saya ada pengalaman, saya berkali-kali mau dirumpuh orang, mau dibunuh, mau dilempari batu, para pesilat nyerang saya, mengatakan akhirnya waktu saya nggak mati, nyalami saya suruh, Pak Blasi, orang lain saya serang pasti mati, Anda tidak bisa mati itu. Maka itu sekali lagi, Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, kan tidak mati, tapi Tuhan punya rencana di Pulau Patmos itu, yaitu umurnya paling panjang, 142 tahun. Padahal waktu kitab Mazmur mengatakan umurnya 78 tahun, tapi Yohanes umur 142 tahun. So. Dia dipakai Tuhan apa? Turun naik ke surga. So. Untuk apa? Nulis kitab Wahyu. Kitab Wahyu pernah nggak diakui 3 tahun. Maka orang kadang menganggap Alkitab nggak diakui, yang dimaksud tidak diakui karena Yohanes nulis kitab Wahyu, turun naik ke surga. So. Maka Tuhan waktu datang pertama saya ngurapi saya, pasti aku cari kamu. Karena kamu seorang martir Yohanes, aku cari seorang martir seperti kamu. Jadi Tuhan mencari saya. Tuhan mengatakan saya punya roh martir Yohanes. Kalau saya dusta, ini setan memotong kepala di orang neraka. So. Orang dusta, anak iblis. Maka Tuhan kasih tahu saya, aku cari martir Pak, untuk mbak orang kemas suci. Jadi Anda renungan, Anda bisa, aku yakin bisa, Anda bisa korban untuk sesama. Untuk raja. Saya maunya korban untuk sesama. So. Saya pernah minta Tuhan ke neraka, selamatkan neraka, beri kesempatan Tuhan. Maka bagi Anda pun bagus, cuman saya berani mengatakan, artinya saya dua cium kaki Tuhan nangis, Tuhan kosongkan neraka, hamba yang neraka, beri kesempatan. Maka Tuhan sayang saya, kenapa? Saya berani doa cium kaki Tuhan, air mata saya, Tuhan hamba tidak layak ke surga, saya ke neraka, hamba gantikan. Maka Tuhan mengasihi saya, memandang saya penuh kasih. Waktu saya bisa mengatakan, dan Tuhan mengatakan pada saya, pasti ayo ke dasarmu, kamu seorang martir. Maka saya dituntut ucapan saya seorang martir. Maka zaman ini sekali lagi Tuhan memodal saya kalau saya dusta neraka, pasti zamannya aku mencari seorang martir untuk membawa Anda ke suci. Sekali lagi, zaman ini sudah zaman lagi. So. Tuhan mencari orang yang mau korban harta nyawa. So. Tuhan mau mencari orang yang mau korban, seorang yang mau ke masuk neraka untuk Anda. Maka jangan daripada saya gembala yang punya tugas membawa Anda ke suci. Kalau saya dusta sekali lagi, hari ini dipotong kepala, digoreng ke neraka. Saya sebagai gembala yang dipaksa Tuhan. Kalau nggak mau jadi gembala, juga di neraka. Tapi waktu saya minta ke neraka, Tuhan nggak kabulkan. Karena saya minta semua jemaat, semua orang, yaitu diundang surga. Maka orang lain ada harga dibayar. Maka harga dibayar paling mahal ada korban harta dan nyawa. Maka kalau Anda sebagai gembala bisa korban ada ucapan Tuhan cari Anda untuk mbak jemaatnya kemasuki lagi ucapan Yesus, kalau saya dusta ke neraka, Tuhan mengatakan pada saya, aku cari orang gembala yang mau korban nyawa dan harta untuk mbak jemaat Anda kemasuki. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya, darahnya untuk Anda. Maka Tuhan sampai ini mencari gembala yang mau korban nyawa harta untuk membawa kemasuki. Jadi syarat dasar untuk kemasuki harus seorang gembala terus terang. Tuhan yang ngomong, yang mau korban harta dan nyawa. Maka Tuhan bisa tahu bagaimana orang melayani. Maka kenapa saya diberi Tuhan. Saya yang pernah miskin waktu SD miskin tuh, saya nggak pernah begini saya kerja, tapi saya begitu bisa sekolah di Amerika, nongkrong di Times Square,
nongkrong di New York, pernah nongkrong di New York, pernah nongkrong di berbagai tempat universitas. Maka saya pernah nikmati karena target saya setelah saya mau makan tidur, dapat beasiswa, dapat gaji $2 dan sebagainya. Saya dikabul Tuhan, dan betul setelah saya bisa hidup enak, makan tidur, terima honor $, kemudian juga pulang Indonesia makan tidur di istana, di pavilionnya. Tapi saya cukup menikmati karena betul-betul cukup saat pensiun, setelah SMA pensiun. Maka Tuhan katakan bagaimana mencari orang lani. Kita baca di sini, yaitu di Matius 19. Matius 19. Matius 19 ayat 16-26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, maaf. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan memberi syarat orang kaya ingin ikut Tuhan, ingin layani so. Karena kadang-kadang orang kaya masih banyak masalah, orang kaya juga katakanlah banyak ya berbuat salah dan sebagainya, belum bisa mengimani bahwa orang itu harus baik dan sebagainya. Maka dasar pertama yang orang itu hidupnya bagaimana? Hidupnya harus baik. Jadi yang dasar pertama, walaupun dia kaya raya, ingin menyerahkan, ingin ikut Tuhan, Tuhan memberi syarat. Apa kamu menjunjung perintah Tuhan? Termasuk enggak membunuh, enggak berzina, termasuk Anda jujur, tidak mencuri. Jadi faktor mencuri itu banyak orang katakanlah hanya punya proyek, punya apa. Saya pun dulu punya banyak proyek, so saya selalu ngasih istilahnya ngasih sama orang dalam. Kalau enggak gagal. Maka saya dulu tidak ngerti, sekarang baru ngerti. Dulu maju orang karena ngomongnya enggak jujur, pernah jujur, so banyak orang berhasil karena apa? Karena tidak jujur. So maka orang harus jujur, mulutnya, perkataan, segala perbuatannya. So maka sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Terakhir ngomong apa? Apa kamu bisa jual segala milikmu? Jadi bagi orang kaya yang lain, ucapan Yesus, kamu jual milikmu, ratakan milikmu, baru kamu diberkati. Jadi sekali lagi, ucapan Tuhan, kalau Anda ingin kaya raya melayani,
perintah Tuhan Allahmu, jual segala milikmu, berikan orang menderita, orang miskin. Apa Anda bisa? Saya bisa, so. Saya nggak mikir uang, nggak mikir rumah, so. Saya ke Jakarta, nggak mikir uang, nggak mikir rumah. Saya nggak punya uang, dikasih uang orang nggak pernah mau, so. Nggak pernah mau. Nggak tahu kenapa. Sejak kecil saya punya sifat ilahi, nggak mau menerima haram. Bahkan bangun gereja pun Tuhan, saya doa Tuhan, hamba tidak bisa kolektor, hamba haram minta-minta, hamba tidak bisa minta-minta. Sejak kecil nggak bisa minta-minta. Maka sekali lagi, bagi Anda orang kaya raya, kalau ingin ke surga, jual milikmu, ratakan dulu. Saya bisa, maka saya di persatuan, nggak ngelani ke neraka. Maka kalau ingin indah seperti saya, di persatuan ke neraka, nggak ngelani. Jual, ratakan milikmu. Apa Anda bisa? Saya tak. Tapi kalau Anda ingin sudah kaya, ingin juga kuasa di gereja, nggak bisa. Tuhan nggak rela kalau Anda kaya, ingin kuasa di gereja. Banyak orang di TPS dulu, miskin di TPS, naik motor, sepeda, rumah juga garasi itu. Tapi setelah kaya raya, ingin kuasa di gereja nggak bisa. Tuhan nggak perkenankan siapapun Anda yang jadi kaya raya, ingin kuasa di gereja. Mau gereja enggak, jual dulu segala milikmu, ratakan. Maka Anda akan dipilih Tuhan. Karena Anda enggak bisa mikir kerajaan surga, mikir uang. Mikir kerajaan surga juga mikir harta. Enggak bisa. Anda enggak bisa mikir dua-duanya. Mikirnya satu, kerajaan surga. Enggak boleh mikir duit. Saya enggak pernah mikir uang, enggak pernah mikir duniawi. Maka saya disayang Tuhan. Di persatuan jadi gembala. Dilantik di surga. Kalau satu orang gembala dilantik Tuhan di surga. Saksinya Rasul Petrus. Maka itulah saran saya kepada orang yang kaya. Inilah nih. Anda sulit ke surga. Tuhan yang ngomong. Sulit ke surga orang kaya. Tapi kalau ingin sempurna, ratakan milikmu. Yaitu nyerahkan nyawamu, hartamu lagi. Tuhan yang ngomong, yaitu orang yang mau masuk surga. Orang yang mau bawa orang ke surga, yaitu jual milikmu, serahkan nyawamu, baru Anda bisa melayani Tuhan. Kalau Anda nggak bisa, Anda akan dikutuk Tuhan, karena melanggar perintah Tuhan. Jangan Anda sudah kaya raya, yang layani, itu nggak betul. Yang ngomong Tuhan, karena ada orang yang, siapa yang sedikit saya lihat, 3 orang di TPS. Dulu miskin, jadi kaya raya. Sekarang punya gereja. Apa diberkati? Tuhan nggak akan berkati. Nggak akan berkati. Ada saja orang mau dibaptis kasih uang. Itu salah. Kalau Anda dibaptis yang benar, Anda itu warga surga. Kalau Anda mau dibaptis orang yang kaya, nanti dikasih uang tiap baptis, Anda jual. Anda yang mau dibaptis kasih uang, Anda itu jual dirimu. Anda nggak bisa masuk surga karena jual nyawamu untuk dibahas uang 1-2 juta. Anda salah. Sekali lagi saya ingatin, Anda dibahas oleh seorang yang betul melayani Tuhan, lebih seorang martir. Kalau dibahas karena diiming-imingi uang, Anda salah. Sekali lagi saya ingat, Anda salah. Anda tidak bisa ke surga karena apa? Anda jual nyawamu untuk 1-2 juta. Saya sampaikan salah. Sampai lagi, saya ngasih pada orang kaya raya, 3 orang di TPS dulu miskin, sanu buat kaya raya. Sekarang di gereja, saya percaya nggak akan diberkati Tuhan. Karena apa? Dia mengucap syukur pada Tuhan, diberkati bukan untuk orang diundang baptis dikasih uang atau ditawari kemana-mana. Anda salah. Jadi ada rekan-rekan saya, jangan sampai Anda ditawari uang mau dibaptis, jangan Anda salah jualan nyawamu untuk 1-2 juta. Jangan sampai Anda rekan yang sudah kaya di TPS sudah miskin, dulu miskin. Saya lihat 3 orang, 3 orang dulu miskin sekali. Akhirnya di TPS kaya, dia di gereja. Itu enggak diberkati Tuhan. Anda kembali miskin, baru melayani lagi. Anda kembali ratakan kembali miskin, baru melayani. Anda diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan,
Anda yang kaya raya melakukan itu salah. Anda ingin menguasai harta dunia, ingin menguasai orang surga. Anda harus seperti saya, enggak mikir uang. Nyerahkan nyawamu bahkan yang mau ke neraka untuk jemaat. Kalau Anda masuk neraka jemaat, maka Anda baru begini. Oke, baru disayang Tuhan. Saya disayang Tuhan kenapa? Saya mau untuk ke neraka. Untuk jemaat saya hadiahnya apa? Hadiahnya Tuhan tulis di langit, yaitu harta pendam. Orang yang dikubur pun bangkit jadi mulai dengan minyak urapan. Bahkan orang yang Tuhan mengatakan apa? Menang atas setan. Jadi Anda setelah mikir kekayaan, Anda tidak akan menang atas setan. Setan ganggu Anda. Sekali lagi, sarana untuk melayani Tuhan, Anda yang kaya raya. Perhatikan ayat ini. Maka orang ini karena kaya raya tidak berani ikut Tuhan. Saya nggak berikut Tuhan kalau saya orang yang duniawi. Jadi tugas saya kembali kuasa menyanggu. Kuasa menyanggu sangat besar. Berabad-abad orang lupa tentang kuasa menyanggu. Maka Tuhan nulis di langit kembali ke minyak, yaitu di dalam Hakim 9:89. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Demikian firman Tuhan. Ayat aslinya muliakan Tuhan. To glory, to God. Maka di Indonesia mungkin dulu belum ada minyak zaitun, belum ada. Waktu diusun kita muliakan apa? Karena disebutnya apa? Minyak urapan, minyak zaitun, muliakan Allah manusia. Bagi Anda mulia, Tuhan ajar saya melalui hati, tidak tahu-tahu ditulis di langit. Tugas pasti kembali kuasa menyerah. Baca ayat ini. Maka Tuhan terang kepada saya, ditulis di langit, minyak urapan ini untuk agar Anda mulia. Karena Anda disebutkan segambar, maka di mana melangkah banyak minyak. Oleh si kening minyak, Anda tidak kena virus corona. Akan sekali lagi banyak orang bersaksi sekarang, yaitu diurapi minyak, apa nyaman, bebas dari virus corona. Maka Tuhan ajar saya, yaitu supaya Anda kembali mulia, yaitu ada minyak. Di mana melangkah rumahmu ada minyak, nggak ada bahaya, nggak ada Anda menang atas virus corona. Maka kembali mulianya satu ada minyak. Maka kalau doa Anda minyak itu, minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia. Maka Anda mulia, diurapi Anda, kening Anda, aku mulia. Di mana melangkah setan nggak berani Anda, ada minyak. Banyak yang kesaksian. Orang ada minyak, walaupun tak mobilnya hancur, dia tetap utuh. Kan dia ada minyak, ada minyak urapan. Maka Anda dua, agar minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia. Anda pakai minyak sesuai firman Tuhan. Yang segambar sebelah. Minyak ini terus jaga Tuhan apa? Untuk bangkit orang mati. Bangkit orang mati. Maka di Tebas sudah banyak orang bayi-bayi mati bangkitkan. Yang luar biasa. Bu Usman suaminya mati 10 hari itu pakai minyak yang kecil itu sudah tinggal separuh, si peri langsung bangkit. Sudah saksi di stadion utama, sudah bersaksi di Tebes yang orang dikubur 5-6 tahun bahkan belasan tahun dibongkar tetap jadi mempelai, tetap utuh. Bukan saja Tuhan beri contoh sangat keras bahwa ada 10 anak darah, 5 ada minyak, 5 tidak ada. Maka yang ada minyak 5 darah, maka diundang pesta di surga sebagai mempelai yang ada minyak. Yang cerita tegas menggambarkan, yang 5 nggak ada minyak ditolak. Itu aku tidak kenal kamu, enyahlah dari hadapanku. Jadi Anda ada minyak seperti saya sampaikan Anda. Kenapa saya bilang Tuhan memberi minyak? Karena apa?
yaitu waktu begitu saya jadi Kristen, so, yaitu saya punya buku, saya cari tentang surga, so. Saya cari buku-buku tentang surga, saya cari semua. Saya bisa punya buku banyak tentang surga, so. Maka termasuk saya sampaikan yaitu Henok ke surga, so. Maka saya beli buku, saya cari analog kemana ke surga pakai apa, bukan bukunya ada, so. Analognya apa? Ternyata apa? Tuhan bisiki saya, pasti cari buku Yahudi kuno, bagaimana Henok ke surga, so. Ternyata apa? Henok ke surga, mula pertama ditolak Mikael. Kamu tidak bisa surga, Allahmu menolak, kamu belum diurapinya, so. Itu kitab Yahudi kuno, ada tanya, orang Yahudi tahu. Maka dia turun lagi ke bumi, diurapinya, baru bisa ke surga. Maka sebagai bukti minyak itu penuh kuasa, so. Yaitu muliakan alam manusia. Maka minyak itu, yaitu maka untuk maaf Anda agar segambar seperti Allah. Maka Anda diurapinya. Maaf jasad Anda diurapinya. Tuhan yang ngomong berkali-kali. Tuhan ngomong di semua Injil. Minyak, tubuh kasih minyak untuk penguburanku. Yang ngomong itu kenapa orang gak perhatikan, so? Saya diajari berkali kembalikan pasti, kembalikan ini. Kok ngubur seperti ngubur binatang, so? Maka Anda angkat minyak di rumah, dimanapun. Anda iman saya, inilah pengharapan untuk muliakan manusia, juga muliakan kami. Agar di mana melangkah, aku tidak bahaya, tidak celaka, dan aku sembuh sehat, tidak sakit, tidak operasi. Dan bila Anda Bapak suatu hari, Anda yang sudah umur 60 tahun lebih, Anda sedia pengharapan. Pesan, aku mau diurapinya, diguyur minyak. Kalau aku Bapak pesan keluargamu, jangan lupa pesan keluargamu pakai minyak, urap minyak. Agar apa? Agar Anda bangkit jadi mulai tetap utuh. Agar Anda terbang kapan? Masuk surga. Sebelum ke surga pakai minyak, maka demikian juga zaman ini tetap Anda harus pakai minyak. Diurap minyak jasad Anda. Agar Anda utuh, so, bahkan buang kisah. Jasadnya tidak rusak, dikubur 4 tahun. Bunga satu bukan, so, nggak rusak. Mana di dunia ada bunga satu bukan buah anggrek, nggak rusak. Karena apa? Karena bunganya juga kecipratan minyak, so. Maka itulah kalau sampai kepada Anda bahwa Tuhan pengajar berkali-kali demi harapan. Tuhan utus muridnya dengan harapan untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Tuhan berkali harapan untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. So, maka kalau kita baca di sini, so, di Markus 14:89, ini pesan Tuhan Yesus, Anda perhatikan, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Tidak ada. Markus 14. Jadi Anda perhatikan ayat pendek singkat padat, Tuhan pesan apa? Di mana ada Injil seluruh dunia, harus ada peristiwa pengurapan minyak atas jasa Anda. Perhatikan, di seluruh dunia. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, so, Tuhan berkata di seluruh dunia ada Injil, ada minyak. So. Untuk apa? Untuk Anda, jasad Anda dikubur pakai minyak. Tuhan yang ngomong, kenapa Anda lupa? Kenapa enggak perhatikan? Maka perintah Tuhan pada saya, harus kembalikan ayat ini. Saya punya perintah Tuhan langsung, karena apa? Karena saya seorang martir. Karena minyak urapan sebenarnya, maaf, gereja martir pertama. Tapi kan Anda punya iman, gereja martir. Ada minyak urapan. Maka seluruh ujung dunia itu ada Injil, ada minyak urapan. Anda dikubur pun perlu minyak urapan. Dua, seakan Anda punya iman,
menuangkan minyak, tapi pada dasarnya yaitu minyak itu diperes dihancurkan. Artinya orang yang diperes dihancurkan yaitu orang yang martir itu. Diperes minyak urapan, peres juga peres anggur. Maka dua saya Anda semua perhatikan, pesan saya pada Anda yang udah umur lebih dari 50 tahun, Anda mengikuti acara ini, Anda angkat minyak, Anda simpen, pesan. Kalau aku wafat, urap minyak ini, agar aku bangkit dari kiamat, agar aku tetap mempelai. Maka Anda boleh ulang-ulang tiap kali sudah didoakan, hilang penyerapan, muliakan Allah, muliakan kami, agar kami bangkit dari kiamat, agar terbang kawan. Aku tolak segala kutuk sakit penderitaan, tidak gagal, tidak miskin, dan diurapi agar aku bangkit dari kiamat, jadi mempelai Kristus. Jadi, ini waktu saya sampaikan Yesus pun betapa Yesus ngajar minyak penting untuk Anda pesta surga lagi. Orang jarang perhatikan bahwa Yesus ngajar minyak berkali-kali sampai ke seluruh dunia ada minyak. Tapi Tuhan katakan ada pesta surga. Pesta surga kalau dimasuki itu pesta Kalau tamu itu nggak ada pesta maaf tapi Anda cuma hidup karena cuma di taman Tapi program Allah dengan ditumbak salibkan. Program Allah memberi kuasa martir untuk Mbak Anda sebagai mulai pesta surga. Tuhan ngomong apa di sini? Tuhan bicara soal di Wahyu 3. Wahyu 3. 18-22. Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi program Allah dengan disalibkan, nyerahkan tubuh darahnya untuk kita, agar Anda nanti pesta di surga. Anda perhatikan, duduk bersamaku, pesta di surga, makan minum. Dosa Anda, apa Anda gak rindu pesta di surga? Maka Anda para gembala, mari jadi martir. Anda, tapi saatnya Anda jangan duniawi, nyerahkan leher Anda, numpahkan darah juga nyawa harta Anda. Tuhan ngajar saya langsung, maka seorang itu bisa menyerahkan leher saya, nyawa saya masuk neraka untuk jemaat. Maka Anda perhatikan paling indah yaitu cari terang, terus terang gembala martir yang bawa Anda ke surga. Hanya gembala martir akan pesta di surga. Maka pesan Tuhan di sini agar Anda pesta surga yaitu untuk bagi jemaat. Tapi bagi para gembala, Anda betul-betul menyerahkan nyawamu, hartamu. Siapa yang jadi gembala,
ingin bawa ke masjid, harus rela menyerahkan nyawa dan hartanya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bawa jemaat ke masjid, masih ada kesempatan. Jangan duniawi, sangat duniawi. Saya nggak pernah minta-minta. So. Kalau ada pendeta minta-minta itu salah, maka biasanya nggak so maaf. Pendeta di TPS yang minta nggak kuat, so pasti dia keluar. Maaf, so. Itu kenyataannya. Saya perhatikan yang keluar itu biasanya orang yang duniawi. So. Jadi maaf, kenyataannya ada Yesus. Mereka nggak mikir uang dan sebagainya. Saya nggak pernah mikir uang, karena mikir uang. Saya nggak pernah mikir duniawi. So. Maka yang utama Anda seruan saya, para gembala, doa Anda bersama saya di surga. Jangan duniawi, jangan minta-minta. Pendeta TPS yang minta-minta so, udah keluar. Yang nipu jemaat untuk bisa menggandakan uang ada so. Ada pendeta yang bilang titip uang dia ke Israel, ke tembok ratapan. Kalau 1 juta dari ratusan juta so. Itu kan nanya pendeta konyol so. Pendeta dukun so. Ada. Maka aneh saja kadang-kadang orang nipu jemaat gitu tuh. Anda para jemaat perhatikan, orang seperti enggak layak di mimbar. Orang yang minta-minta nipu enggak layak. Siapa pendeta yang nipu, yang dusta, nipu jemaat harus dilempar Tuhan dari mimbar. Enggak layak di mimbar. Tuhan sekali lagi, hamba doa, siapa pendeta yang nipu, yang dusta, sudah enggak layak di mimbar manapun. Dia yang bawa jemaat ke neraka. Itu seruan hamba doa. Tuhan doa hamba, siapa pendeta yang dusta, yang nipu, yang menggandakan uang, enggak layak Tuhan di mimbar. Karena lebih dusta anak setan, dan akhir zaman dikatakan apa? Orang dusta tidak bisa ke surga. So. Maka Tuhan ingatkan bagaimana Anda dan saya, tetap seruan saya, ayat tadi mengatakan, mari Anda, jangan jatuh bang dusta, jangan suam-suam. Maka jangan suam artinya apa? Anda, jangan jatuh bang dusta. Harus konsekuen, pegang firman Tuhan. Tuhan yang katakan kalau Anda tidak ikut firman Tuhan, bisa mengalami maut. Maka Anda jangan jatuh mendosa, ikut kerajaan surga. Anda lupakan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan yang kedua, Anda harus beli emas dimurnikan Tuhan. Yaitu memurnikan ya, seperti zaman ini mengalami cobaan dan sebagainya. Anda bisa. Sekali lagi, kalau saya bisa, Anda juga bisa, saya bisa mengalami cobaan lebih berat dari zaman ini, saya mengalami itu. Maka Anda harus kuat mengalami cobaan. Anda enggak akan bersuna. Jangan menganggur, Anda juga, Tuhan janjikan apa? Ada menganggur, Anda tidak dustakan. Termasuk Anda punya iman. Anak generasi maju, Tuhan mengatakan generasi majikan, Anda tidak miskin bangkrut. Anda imani, saya punya iman. Dengan menganggur ini enggak dustakan, termasuk Anda tidak miskin, tidak bangkrut. Jangan sampai Anda jual diri. Jangan bisa Anda kekurangan uang, jual diri, jual jabatan, mau dapat jabatan untuk murtad, mau jual diri, ya, ketemu orang kaya, mau ikut orang kaya. Ya jangan sampai jual diri. Maka juga Anda harus katakanlah mari kita betul berjuang mencari kerajaan surga. Maka Anda diminta Tuhan apa? Anda bercoba kekudusan, Anda hidup yang suci, yang kudus, dan Anda perhatikan satu hal yang orang nggak lupa, yang lupa loh. Beli daripadaku minyak murni, minyak pelumas, untuk meluas matamu, untuk apa? Memandang kemenangan. Tuhan mengatakan apa? Sebelum mengatakan apa? Aku berdiri pintu, mengetuk. Barang siapa bukan pintu, akan Tuhan masuk bersama Anda makan bersama-sama Bapa di surga. Satu meja Anda diberi minyak untuk apa? Memandang kemuliaan Allah. Maka mari Anda dan saya betul memandang kemuliaan Allah, agar Anda dan saya betul-betul kata kuat, saya kuat menghadapi cobaan apapun yang paling berat lebih dari masa ini. Saya mengalami, saya kuat, dan saya cari kerajaan surga. Lagi cari kerajaan surga. Anda mengalami, saya mengalami, saya cari kerajaan surga. Saya nggak mampu sekolah, SD nggak mampu sekolah. Ibu saya nggak mau bayar sekolah, saya bisa kuat sampai sekolah ke Amerika karena saya sudah doa. Saya cari kerajaan surga. Tuhan, hamba ingin surga, jangan sampai hamba ke neraka. Artinya apa? Saya sejak SD cari kerajaan surga, dan semua berkatnya sampai hari ini nggak terhitung, nggak
Saya pernah chairman bank, saya perusahaan Jepang, saya dulu kaya raya, tapi ditipu oleh pemilik bank. So, uang saya di bank kaya raya ditipu dan sebagainya, dibawa ke luar negeri. So. Maka mari kita jangan sampai Anda curi. Tuhan katakan jangan berzina, jangan curi, jangan nipu, jauhkan manusia surga. Termasuk mari kita, Anda dan saya, betul-betul cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Sang alam istri, mari seruan saya. Anda perlu minyak urapan. Tuhan yang ngomong, beli dari aku minyak. Karena orang jarang orang ajar minyak urapan. Saya diajar Tuhan langsung, terus kembalikan pada minyak urapan. Bangkit orang mati, ngusir setan. Bebaskan dari maut, tidak miskin bangkrut. Maka sekali lagi, Anda dan saya hadapi apapun cobaan. Kalau Anda intinya kita mikir kerajaan surga, Anda tidak akan kalah. Anda menang atas para. Anda tidak mengalami sakit, nggak mengalami miskin bangkrut. Dua saya, Anda semua dan saya warga surga. Anda dan saya, dua saya tetangga surga. Dua dan saya, Anda pesta bersama saya di surga. Amin. Saya serahkan ke Jabri. Silakan. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Boleh saudara diberkati hari ini, amin. Sekali lagi saudara diberkati, amin. Yang diberkati beri kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Bilang sama kanan kiri saudara, selamat ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia. Sekitar saudara juga boleh, selamat ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia. Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Selamat ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia yang ke-30 tahun. Haleluya. Sama-sama segera sebentar kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Maka sebentar ini saudara izinkan saya atas arahan Gembala Sidang untuk membacakan yaitu satu ayat pengantar kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang kita semua untuk sama-sama membuka satu ayat dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi setiap kita yang hadir di gereja Gading Nias dan juga jemaat Tuhan yang hadir di live streaming dimanapun saudara berada. Di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-53 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Hari ini kita mendengar kembali yaitu janji Tuhan buat saudara dan saya. Maka saudara dan saya hari ini kita yang menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka tubuh Yesus benar-benar makanan, darah Yesus benar-benar minuman. Saudara dan saya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Katakan amin. Maka saudara dan saya hari ini kita bersyukur di ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia. Gembala Sidang tadi Pak Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Eti Pariaji juga menyampaikan Tuhan Yesus sudah korban saudara, memberikan tubuh darahnya bagi setiap kita. Gereja Tiberias, gereja yang martir. Ya, hari ini saudara dan saya kita menerima kuasa dari tubuh darah Yesus. Ketika saudara dan saya percaya, mengimani, saudara dan saya tidak dirusakkan. Katakan amin.
Ada sebuah keluarga saudara, mereka berjemaat di Puri Indah, Tiberias Puri Indah. Keluarga ini keluarga muda, suami istri masih muda, punya anak kecil 2. Mereka tinggal satu rumah dengan orang tua mereka, ya lansia saudara. Suami istri ya, jadi orang tuanya opa oma, ya tinggal satu rumah dengan keluarga muda ini. Satu hari saudara, opa omanya ini saudara, orang tuanya keluarga muda ini saudara, mereka sakit dan ternyata ketika diperiksa gejala COVID-19 saudara. Dan langsung dilarikan, dirawat di rumah sakit di Bogor. Ya secara teori, secara pemikiran manusia, ya saudara tinggal satu rumah, ya sudah terkena, terjangkit, terpapar. Seharusnya keluarga muda ini terkena saudara ya, seharusnya juga terpapar. Tapi apa yang terjadi saudara, keluarga ini sering terima perjamuan dari Tiberias ya saudara, minyak urapan. Setiap hari mereka melakukan perjamuan kudus. Setelah mereka mengantar orang tuanya dijemput ke Bogor. Besoknya mereka langsung melakukan tes swab saudara. Dan semua keluarga, suami istri, 2 anak kecil, semuanya dites swab. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, hasilnya keluarga ini negatif, tidak terkena, tidak ada yang positif, sempurna sehat oleh karena kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Bahkan orang tuanya juga disembuhkan menerima perjamuan kudus. Orang tuanya ini saudara, mereka bukan orang Kristen, tapi dari mereka mengatakan sendiri, ya yang sembuh, yang sehat, yang ada Yesus di dalamnya. Katakan amin saudara. Gembala sidang tadi mengatakan, saudara cari kerajaan Allah, cari Yesus, saudara dan saya pasti diberkati. Katakan amin saudara. Di hari ulang tahun ini termasuk kalau saudara dan saya kita percaya, ya minyak urapan diperintahkan kepada gereja Tiberias untuk kembalikan minyak dan anggur. Minyak urapan sarana bagi saudara dan saya untuk sama-sama kita pesta di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin saudara. Dalam Markus 6 ayat 13, saudara boleh catat nanti baca di rumah, murid-murid diutus Yesus ya untuk pergi berdua-dua. Dan di sana dikatakan ayat 13 saudara, murid-murid mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Hari ini saudara dan saya yang percaya, kita diurapi dengan minyak, saudara dan saya sehat, tidak sakit-sakitan. Termasuk kita akan pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Termasuk saudara, kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, tidak dirusakkan. Sama-sama bilang dengan saya, tidak dirusakkan. Haleluya. Ada sebuah keluarga saudara, keluarga ini ya mereka tadinya bukan jemaat Tiberias ya, mereka tinggal di Medan, namanya Bapak Sinuraya. Pak Sinuraya ini saudara, mereka mengenal kuasa minyak urapan dari anak-anak mereka. Kemudian saudara, Pak Sinuraya ini percaya mengurapi ya tubuhnya dengan minyak setiap hari. Ya memang sudah lanjut saudara, sudah senior, setiap hari dia pakai minyak. Tadi kita dengar Bapak Gembala berpesan ya bagi para Bapak Ibu yang sudah senior ya, tapi bukan hanya yang senior, kita semua ya saudara, untuk senantiasa kita berjaga-jaga dengan minyak urapan. Katakan amin. Ya, setiap hari dia pakai minyak, kemudian saudara 1 minggu kemudian dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, keluarganya mengurapi jasadnya dengan minyak urapan, bahkan petinya matinya juga diurapi itu saudara. Kejadiannya tahun 1997 ya saudara, 2007 saudara, istrinya juga dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Dan 2012 keluarga mereka membuat keputusan, jadi mau dijadikan satu liang kubur saudara. Kemudian dibongkar kuburnya Bapak Sinuraya ini untuk dijadikan satu dengan istrinya saudara. Ketika dibongkar terlihat dan dengan nyata sangat jelas peti mati yang sudah diurapi, petinya tidak rusak. Bahkan ketika dibuka dilihat saudara, jasadnya Pak Sinuraya juga tidak rusak. Baju kemeja putih yang dipakai tetap warna putih. Celananya tidak rusak, sepatunya juga tidak rusak, tidak ada robek sedikit pun. Dan hari itu mereka benar-benar membuktikan kuasa Tuhan sangat indah, luar biasa. Yang ada minyak dan anggur, saudara dan saya tidak dirusakkan. Katakan amin saudara. Saya mau sampaikan hari ini sedikit saudara, bahwa kalau jasad saja tidak dirusakkan, dipelihara Tuhan, apalagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang hidup, punya iman yang besar, saudara dan saya, kita akan pesta di dalam kerajaan sorga. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang telah memilih kami. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang telah memanggil Gereja Tiberias Indonesia 30 tahun berdiri. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang bersaksi. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada begitu banyak jemaat Tuhan yang sembuh, yang sehat, bahkan pekerjaannya berhasil, bahkan kehidupannya dipromosi, diangkat naik, semua karena buah-buah pelayanan dari Gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur semua itu karena kasih Tuhan, semua itu karena kemurahan Tuhan. Maka Tuhan, kami berdoa menyerahkan Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Tuhan Yesus jaga, Tuhan lindungi. Bahkan kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, tegap sentosa, panjang umur Tuhan Yesus berikan kepada gembala sidang kami. Bersama keluarga Tuhan pelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ekstra kesehatan, ekstra kekuatan, double berkat, kuasa dan mujizat. Kami mengucap syukur menjadi jemaat Tiberias. Kami mengucap syukur di akhir zaman kami punya sarana minyak dan anggur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang disampaikan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya firman Tuhan jadi kekuatan bekal kami di akhir zaman ini untuk kami memandang janji Tuhan, dan kami melihat bahwa suatu hari kami akan diundang pesta di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di Gereja Gading Nias juga dimanapun berada di live streaming. Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan jadi rema yang indah bagi kami. Kami mengucap syukur, kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati setiap jemaat-Mu, pekerjaan mereka berhasil, toko dagangan mereka maju, bisnis mereka maju, dipromosi dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda mereka pandai, cerdas, berhasil, punya roh the best and the biggest di dalam nama Yesus. Suatu hari mereka akan jadi pilar-pilar yang luar biasa berdiri bagi negara Indonesia. Ada anak-anak Tuhan di negeri ini di dalam nama Yesus yang dari Gereja Tiberias Indonesia yang ada minyak anggur, kami tidak dirusakkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami sehat sempurna, kami tolak penularan, kami tolak terjangkit, dipatahkan dalam nama Yesus. Indonesia maju, Indonesia bangkit, Gereja Tiberias Tuhan pakai sampai Tuhan datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bawa yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji nama Tuhan, kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, saudara sekalian. Dan bagi jemaat Tuhan yang telah tergabung di dalam Tribus Live Streaming, saudara yang ingin berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kami telah menyediakan 3 nomor rekening bagi saudara sekalian. Yang pertama melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 01230 17771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Dan khusus bagi saudara yang memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara yaitu melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327. Dan harap mentransfer hanya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita akan siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Gembala Martir, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Karena hanya seorang martir diberi kuasa membentuk roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Membuka harta terpendam kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Saudara dan saya, kita dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus. Pesta di dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian. Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku. Hapus dosaku,
kita akan masuk perjamuan kudus. Tuhan berkata, jangan cari makan bak binasa, yaitu makan dunia. Suatu hari kan kita hidup dunia perlu makan dunia, tapi Tuhan katakan bisa binasa. Tapi cari makanan yang bawa Anda kekal, yaitu dengan tubuh Yesus, saya gembala martir yang dikuasa mengembalikan tubuh Yesus, maka Anda akan percaya kami, Anda akan bangkit hari kami, terbang surga. Tuhan kata pada saya, Tuhan mencari saya karena apa? Tuhan jawab, karena apa? Saya seorang martir mengembalikan kuasa perjamuan kudus. Mari kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kausai yang beri kami akan kekal di surga. Bangkit hari kiamat, keluarga kami akan masuk surga, punya rumah di surga di bumi. Kami dua selaku kutuk penderitaan, kutuk penyakit, kami semua dibebaskan dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna. Tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, tidak mengalami butaan, mulutku diberi kuasa, penuh kuasa, penuh mujizat, siapapun sakit jantung sembuh, jantungku sehat, paru-paru sehat, tidak sakit paru-paru, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, kami dua ginjalku sempurna, tidak cuci darah, siapapun divonis cuci darah, bebas cuci darah, tidak dioperasi, ginjalnya sempurna, tulang-tulang sempurna, dari ujung rambut, telapak kaki, tulang-tulang sempurna, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU, keluarga kami semua akan bangkit hari kiamat, terbang surga, keluarga kami semua, keluarga kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat cani dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai panjang yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami dua, keluarga kami akan disucikan, akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak berubah, anak-anak muda, pandai, cerdas, tidak berubah, IQ-nya 160, punya roh the best di bidangnya. Kami doa agar mata sempurna, tidak mengalami kebutaan, diurapi, mulut kami penuh kuasa, penuh zat. Kami doa, mulut kami penuh kuasa, mujizat. Siapapun sakit jantung, sembuh hari, tidak dioperasi. Siapa sakit paru-paru, tidak TBC, sembuhkan, tidak ginjal, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Ginjalku disempurnakan, tulang-tulangku sehat, dari ujung rambut, ujung kaki, tulang-tulang sehat, tidak keropos tulang, tidak lumpuh, tidak pikun. Kami doa, tidak lumpuh, tidak pikun. Siapa penyakitku, kami doa, sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Anda doa masing-masing sejenak, Tuhan tolong sembuhkan nih. Aku doa pulang disembuhkan. Yang di rumah juga ada doa. Banyak kesaksian yang melihat acara kita baik disembuhkan. Bahkan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa.
Kami doa setiap orang yang sakit disembuhkan. Engkau yang merintahkan mengucapkan bahwa berjamai lebih dari roti mana. Jam roti mana pertama 40 tahun. Satu generasi makan tidur di padang gurun. Mereka semua generasi mereka yaitu hidup di bumi seperti surga. Mereka selalu kecukupan. Tidak mesti bangun. Yang kedua, jangan roti setiap hari ada jubah kemuliaan. Kami doa mereka berusahakan menjadi jemaat yang kudus, siap ke surga. Mereka pakai jubah kemuliaan akan terbang surga. Yang ketiga, engkau yang terangkan jangan roti yang pakai kasus baru, sepatu baru. Engkau yang terangkan khusus bahwa itu artinya generasi Tuhan, generasi majukan. Roh gagal, roh miskin bangun, kami tolak gagal. Miskin bangun kami katakan, kami diurapi agar kami jadi warga surga. Kami akan bangkit dari kiamat masuk surga. Dengan darahnya kami disucikan, dengan darahnya kami disembuhkan dari segala penyakit, dengan darahnya kami diurapi agar kami semua akan menjadi warga surga. Kami doa keluarga kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Inilah darah kebangkitan. Amin. Kita angkat menjadi minyak urapan. Sekali lagi, Anda kalau ada minyak, baru satu botol, Anda suatu hari beli satu botol, Anda simpan bagi Anda persiapan apapun perlu, Anda urap minyak Anda bahkan bagi yang sudah usia selalu sedia satu botol minyak urapan. Anda pesan ingin diurap minyak, yaitu tubuhmu selalu akan mulia, akan bangkit dari kiamat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah harapan Tuhan suatu hari nulis di langit, pasti kembalikan perintahnya, kuasa harapan, yaitu untuk bagi orang mati, untuk mengusir setan, menghancurkan kuasa gelap, menghancurkan segala kutuk penyakit, untuk memberkati mereka, agar mereka kalau dikubur, dibangkitkan menjadi member Yesus yang sakit disembuhkan, kan mereka diurapi jadi warga surga. Ada kemuliaan, ada kuasa ilham harapan di dalam nama Bapa, Putra, Roh harapan yang urapi kami agar segala manusia urapi kami jadi warga surga, urapi kami mulia, sehat sempurna, urapi kami agar kami sehat, bebas dari virus corona, bebas dari kutuk sakit, kami semua keluarga kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh yang urapi kami bebas dari kutuk sakit, kutuk miskin, kutuk gagal. Minyak urapan yang mengurapi kami agar kami bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk surga. Inilah minyak urapan. Kita akan tutup ibadah ini. Anda boleh urapi minyak di bagian sakit agar Anda lepas dari penyakit ulasi itu. Orang corona kulasi minyak ada yang bersaksi dia sembuh tuh, walaupun
sudah nenek-nenek. Jadi betapa minyak kuasa minyak rapat ini. Muliakan Allah, muliakan Anda. Anda mulia pakai minyak di mana melangkah. Jaga muliakan, Anda suatu hari wafat pakai minyak, maka Anda tetap awet muda. Akan pakai sesuai umur Kristus, Anda akan kawanan, Anda urapi minyak, bagi yang sakit. Kita akan tutup ibadah ini. Saudara sekalian, terimalah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, anugerah Allah besar agar Anda semua yang menyaksikan acara ini menjadi warga surga, agar bangkit hari kiamat, keluargamu agar bangkit hari kiamat, akan masuk surga, agar keluargamu, keluargaku sepanjang masa tentang surga. Anda akan diam di Tuhan sepanjang masa. Anda diberkati, Anda rumah Anda diberkati. Tidak ada virus corona, tidak setan berani masuk. Rumah Anda diberkati, diberikan kemuliaan, kuasa, keluarga kamu diberkati, tidak kurang, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami minta roh gagal, roh miskin diberkati, yaitu rumah tanggamu, hidup yang bahagia, saling ngampuni, saling ngasih, saling setia, sampai Anda diberkati, agar tidak seorang pun sakit, corona di mana dilindungi, berkati, agar rumah tanggamu, yaitu tidak seorang pun kena virus corona. Anda diberkati, karena hamba sehat semua diberkati, tidak miskin bangkrut, tidak kurang, tidak utang-utang. Hamba pun sampaikan, hamba sejak kecil selalu punya iman, cari kerajaan surga berhasil. Maka mereka berpikir untuk cari kerajaan surga, semua diberkati berhasil. Mereka anak-anak muda diberkati, agar pandai, cerdas, tidak roh gagal, roh bodoh, bahkan cabut. Mereka diberkati, agar mereka semua akan bangkit dari kiamat, agar mereka semua terbang surga. Mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, punya rumah di surga. Doa kami, mereka bersama kami sepanjang masa di surga. Mereka diberkati, agar Anda dan saya, keluargaku, sepanjang masa menjadi tetangga surga. Semuanya saya amin. Anda diberkati, karena Anda dan saya tekun menerima Tuhan Yesus. Anda dari tetangga dengan saya di surga. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati pada siang hari ini. Nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan.